lagi viral di tahun 2020, tepatnya di tahun ini, dimana kita bulan-bulan kemarin atau bulan-bulan ini masih dikejutkan dengan yang namanya virus corona. Tapi orang Indonesia atau plus 662 itu biasa terkenal santuйnya. Jadi yang gue tahu, semoga kita nggak panik dan tidak gegabah dan tidak berbuat hal-hal yang malah di luar ekspektasi orang-orang. Nah, di video kali ini sebelumnya gue mau minta maaf banget karena udah lama banget gak upload, karena ya sedikit ada kesibukan atau ada sesuatu masalah gitulah ya, yang biasanya gue nggak publik. Nah guys, di video kali ini kita akan mendengar atau melihat bersama-sama betapa sudah maraknya kelakuan-kelakuan yang kita lihat di luar sana yang gak seharusnya dipatut atau dicontoh. Tapi kali ini kita mau bahas itu. Jadi langsung aja kali ya. Sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk selalu klik tombol like dan subscribe channelnya selalu, karena like dan subscribe kalian sebuah dukungan untuk gue untuk selalu bikin tutorial-tutorial terbaru lainnya. Dan apabila kalian ingin menjadi Pinky Girls, jangan lupa untuk follow Instagram gue Angelina_Purniawan dan subscribe channel ini Angelina Purniawan. Oke? Dan kita mulai aja videonya. Oke, guys, jadi kita tahu ya, beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu kita mendengar bahwa ada berita tentang bocah 15 tahun membunuh bocah 5 tahun. Ada yang juga yang bilang 4 tahun, ada juga yang bilang 6 tahun. Tapi di sini gue bilang 5 tahun. Sesuai dengan berita yang ada aja. Jadi gue bilang 5 tahun deh. Karena tuh kalian bisa lihat sendiri. Nah, jadi ini ada kisah beberapa, dia tuh membunuh temannya, teman tetangganya gitu ya. Si umur 15 tahun ini, gue gak mau nyebutin inisialnya atau nama aslinya atau siapapun lah, itu gue gak mau nyebutin, gue mau menjaga aja privatnya. Jadi si bocah ini gue sebut yang 15 tahun membunuh anak yang bocah berumur 5 tahun. Kebayang gak sih kalian, kok anak segitu bisa membunuh, kok anak segitu bisa berpikir hal-hal yang di luar nalar. Bahkan orang gede pun, ada beberapa orang gede yang nggak sempat mikir buat membunuh temannya. Bahkan yang dendam pun belum tentu berani membunuh yang didendaminya. Tapi ini dia malah berani-beraninya membunuh bocah 5 tahun tanpa ada kayak dendam, tanpa ada kayak permusuhan, tanpa kayak ada rasa sakit hati atau apapun. Dia nggak ngerasain, bawanya kayak orang ngidam, tau gak, kayak orang hamil tuh bawanya tuh pengennya nusuk, udah bawanya pengennya tuh bunuh pokoknya bunuh aja deh. Nah, di sini dari tribunnews.com ya, Jakarta. Ini gue bacain guys, ini berita akurat biasa dari Tribun News. Nah, polisi mengamankan 13 gambar karya gadis ABG yang berinisial tapi umur 15 tahun yang tega menghabisi nyawa bocah berumur 5 tahun di Sawah Besar, Jakarta Pusat. Tuh, bayang gak sih, itu tuh dekat banget Jakarta Pusat sama Jakarta Barat. Untung dia gak tinggal sebelah rumah kalian atau gue gak sih. Kebayang gak sih kalau dia tinggal deket sama kalian? Nah, oke, next. Belasan gambar yang digoreskan di lembaran kertas HVS ini didominasi oleh perempuan sedih. Jadi setelah gue lihat gambar-gambarnya itu ya, gambar-gambarnya yang mungkin kalian bisa lihat di sini, kalau gue cantumin kalian bisa lihat gambar-gambar dari si inisial umur 15 tahun ini, si cewek ini. Dia itu menggambar-gambar hal-hal yang di luar orang demen gitu, kayak jarang gitu ya orang demen ya. Apalagi dia menggambar seperti Chucky. Kalian tahu boneka Chucky kan, yang ada di luar negeri itu, yang temennya tuh bunuh-bunuhan. Nah, dia juga menggambar Slenderman yang suka hantu yang tinggi gitu, suka nyuruh anak-anak untuk membunuh-bunuh orang-orang. Dan juga ada juga dia menggambar Billie Eilish. Kalian tahu Billie Eilish gak sih? Penyanyi terkenal yang baru-baru ini menang semuanya, maksudnya menang kayak global gitu, musik gitu semuanya. Dia tuh menang di tahun ini, menang semuanya. Dia udah meraih, cuman dia doang yang bisa mendapatkan piala-piala sebanyak itu di hari itu juga. Nah, cuman Billie Eilish kan terkenal atau belakangannya dengan kedepresian, iya nggak sih guys? Dia tuh
dulunya latar belakangnya pernah kayak depresi, pernah ya hidupnya nggak sebahagia yang kalian lihat sekarang gitu. Jadi dia tuh kayak depresi. Nah, si bocah umur 15 tahun ini ternyata suka banget sama si Billie Eilish. Kayak dia tuh ngegambarin ada kata-kata bad guy, kayak lagu I'm a bad kayak gitu. Terus ada juga kalungnya yang begitu ya, kalung, dia gambar kalungnya, terus dia gambar muka si Billie Eilish. Baru-baru ini Billie Eilish beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah, dia itu ngeluarin lagu yang berbau-bau Lucifer. Tahu gak sih kalian? Dengan kalimat-kalimat dan kata-kata yang menyeramkan, cukup menyeramkan kalau kita lihat translatannya. Nih ya, kita lihat Billie Eilish. Lagu Lucifer. Dan lagunya judulnya The Good Girls Go to Hell and Lucifer is Lonely. Penggalan lagu Billie. Kepikir gak sih kalian, itu lagu serem amat kok bisa ada kata-kata Lucifer is lonely gitu kan ya. Udah banyak banget orang-orang yang membahas lagu ini. Ada yang bilang Billie Eilish adalah anggota baru di Illuminati, ada juga yang bilang Billie Eilish ini itu. Tapi kita nggak mau bahas Billie Eilish-nya, karena menurut gue pembahasan kita cukup hanya untuk usia yang 15 tahun ini aja, guys. Oke. Dan si umur 15 tahun ini terkenal jagonya menggambar. Jadi dia tuh menggambar Slenderman, menggambar Billie Eilish tepat seperti yang ada pada gambarnya, tepat seperti mukanya, tepat seperti posturnya, tepat seperti ya Slenderman-nya gitu. Jadi dia jago banget menggambar. Soalnya gambarnya bagus-bagus, dan terbilang dia juga jago bahasa Inggris karena hampir di seluruh kata-katanya tulisan bahasa Inggrisnya cukup benar, dan tulisannya juga ya rapi lah untuk anak segitu ya, apalagi gambarnya juga bagus banget gitu. Nah ya dia tuh emang hobinya tuh katanya tuh seneng banget dia sama yang namanya berbau-bau horor, berbau-bau Lucifer, berbau-bau pembunuhan. Dia tuh sangat suka seperti itu. Dan ternyata dia juga dulunya waktu masa-masa kecilnya sebelum dia sebarbar ini, dia sering banget yang namanya membunuh hewan kecil, seperti membunuh cicak, kecoa, dan yang lainnya dengan garpu ditusuk-tusuk gitu. Nah itu menurut gue ya, ini tuh sangat amat mengerikan sekali, karena dia kayak tidak mempunyai rasa keprihewanan. Kita kan sebagai manusia harus ada keprimanusiaan dan termasuk keprihewanan biar hidup ini adil, supaya tidak ada yang tersakiti di dalam makhluk bumi ini. Tapi dia malah menyakiti hewan. Mungkin dia senang banget melihat sesuatu yang berbau-bau kayak berbau-bau horor, berbau-bau menyeramkan. Mungkin bagi kita itu menyeramkan, tapi bagi dia itu sangat amat puas sekali. Bahkan dia merasa saya puas setelah membunuhnya. Ini sangat, ada yang bilang ini psycho, ada yang bilang ini psikopat. Mungkinkah dia psikopat? Mungkinkah dia ada gangguan, atau memang dia punya depresi yang kita tidak tahu apa kedepresiannya sehingga mengubah dia sifatnya menjadi seperti ini. Ini kayaknya masih dikasusin sih. Polisi juga bilang katanya ini akan ditelusuri ke psikologi dalam mengungkap makna sebenarnya dari belasan gambar karya. Jadi karyanya tuh, gambar-gambarnya tuh berbau-bau kesedihan, berbau-bau depresi yang nggak bisa dia ceritain ke orang-orang, tapi cuman cukup diri dia, dan pastinya hanya Tuhan yang tahu apa isi hatinya sehingga dia bisa berbuat seperti itu kepada teman-teman tetangganya yang umur 5 tahun ini. Jadi prosesnya tuh ya, dia kayak ya main-main biasa ke rumah si umur 5 tahun ini, main-main biasa, dan ketika sudah
Itu pokoknya dia ada, aduh rasanya pengen banget deh gue bunuh ini anak, gue pengen banget bunuh dia, seperti itu. Ya akhirnya dia sengaja taruh mainan di bak mandi. Bak mandinya mungkin agak tinggi ya, mungkin bagi kita seminggang, tapi bagi umur anak 5 tahun kan itu di atasnya mungkin, atau di setengahnya, tapi tetap aja itu bisa menenggelamkan anak umur 5 tahun. Nah setelah dia si umur 5 tahun ini disuruh ambil mainannya di dalam bak mandi air itu, terus si umur 15 tahun ini ngejorokin tuh, didorong gitu sampai kelelep gitu ya. Seperti itulah kira-kira ceritanya. Sangat amat tragis gak sih, sampai dia nggak bisa nafas di dalam air itu guys. Terus baru karena dia terlanjur kebingungan, ini anak udah mati terus mau dikemanain, saking dia kebingungannya dia masukin lah tuh anak ke dalam lemari, itu mayat ke dalam lemari, mayat yang umur 5 tahun itu ke dalam lemari, lemari biasa bukan lemari kulkas atau lemari apa, dalam baju guys. Gue bahasnya juga sampai yang kayak merinding, tahu nggak sih kalian, tahu merinding nggak? Itu yang gue alamin sekarang, karena masih nggak nyangka aja sih umur 15 tahun bisa membunuh umur 5 tahun. Dan yang lebih bikin polisi kaget adalah dia datang kucuk-kucuk ke polisi dan mengakui semua perbuatannya dengan polosnya, dengan kayak dia tuh kayak seakan-akan orang disuruh gitu, kayak seakan-akan tuh orang lagi disuruh, lu lapor tuh ada kejadian, terus dia ngomong seenaknya, sejeplos-jeplos apa yang dia lakuin, disitulah dia ceritain ke polisi. Mungkin polisi masa coba kita cek, dan mungkin pas dicek ternyata bener ada mayat di situ. Duar gak sih, tiba-tiba beneran ada mayat di sana, beneran ada anak kecil umur 5 tahun di situ. Rumah itu langsung disegel, dan anak umur 15 tahun ini tidak tergolong anak orkai, tidak tergolong anak sultan ya rumahnya aja kecil, dan segitu udah cukup rumahnya. Dan sangat disayangkan sekali untuk orang tuanya. Untuk orang tua si umur 5 tahun ini pasti juga nyariin dong, cuman katanya udah sempet ke rumah, cuman katanya nggak ada si umur 5 tahun ini. Jadi ya mau gimana lagi, ini udah terjadi guys. Mungkin si orang tua umur 5 tahun ini masih kayak yang gak nyangka gitu, kok bisa dia ngebunuh anak gue. Ini parah banget sih, soalnya kan ini kan juga pembunuhannya sama-sama di bawah umur gitu loh guys. Kalau kita dengar umur bapak-bapak gitu membunuh seorang wanita, membunuh bocah, itu mungkin udah sering kali ya kita dengar, mungkin dengan alasan dendam, dengan alasan ini itu ono, ini itu ono, ini itu ono. Tapi kan ini kan bocah gitu, agak asing di telinga. Mungkin bagi kalian yang udah sering mendengar berita ini mungkin gak terlalu asing, tapi ini bagi gue sangat banget asing, karena bener-bener ini di luar dugaan banget. Bocah umur 15 tahun membunuh umur 5 tahun. Ini semua para YouTuber yang kayak selalu membahas teori-teori dan konspirasi, setelah ini viral banget, dan ini dibahas oleh banyak YouTuber gitu. Dan nggak 1-2 orang. Pembahasan teori-teori kan kalian tahu guys, banyak banget yang ngebahas kayak gitu, dan gue juga pengen bahas karena ini bener-bener mengedukasi kita semua. Apa sih, kita ambil positifnya aja, kita nggak usah yang kayak kalau misalnya nanti dia udah selesai kasusnya, udah kayak terlupakan, kalian jangan wah lu pembunuh ya ini ya. Bagi kalian yang menonton video ini, kenal dengan umur 15 tahun ini, kenal dengan anak ini, tolong jangan dibully ya guys, karena mungkin dia punya suatu derita, sesuatu yang nggak bisa dia ungkapin pakai kata-kata, dan cuma bisa diungkapin pakai air mata. Dan yang gue dengar katanya yang gue denger ya guys dari akun gosip gitu, dia itu juga ditinggalkan oleh kedua orang tua kandungnya karena mereka cerai, dan terus dia ditinggal terus ya seperti itu.
begini ya guys, kalau memang itu benar, kenyataannya itu benar bahwa dia itu ditinggal oleh orang tuanya, kita sebagai orang tua, meskipun ya gue belum punya anak, tapi ini pelajaran buat kita semua yang akan menjadi orang tua juga. Ini perceraian orang tua itu sangat menyakitkan hati anak, karena keperpisahannya mereka itu akan merusak mental anak. Karena apa? Anak membutuhkan kedua kasih sayang orang tua. Anak membutuhkan kasih sayang dari seorang ayah dan juga ibu, baik bapak maupun bunda. Karena anak itu butuh perhatian. Dia dilahirkan dengan apa? Dua, yaitu satu dari sperma lelaki dan satu lagi dari rahim ibu. Tanpa sperma anak itu nggak mungkin jadi. Tanpa rahim ibu anak itu nggak mungkin jadi juga. Jadi anak membutuhkan kedua kasih sayang dari orang tua. Orang tua butuh memberikan kasih sayang sepenuhnya untuk anaknya. Jangan memikirkan ego kalian. Maksudnya jangan kalian mikir, gue kan ada masalah sama suami gue kan ada masalah sama istri gue mau cerai. Kalian harus ingat, anak kalian nggak ada salahnya. Kalian harus ingat di mana letak perasaan dia pada saat dia mendengar kalian harus berpisah, kalian harus menjadi broken home, kalian harus. Gue sering banget dengar curhat-curhatan di Facebook, yaitu anak-anak yang broken home karena bentar lagi kan bulan Ramadan, yaitu dimana kita akan memasuki bulan puasa. Dan beberapa anak yang gue lihat di Facebook, anak broken home, dia bilang gini di statusnya, ada gak sih yang ngerayain puasa, yang ngerayain Ramadan tanpa sosok ayah? Ada gak sih yang ngerayain puasa, yang ngerayain Ramadan tanpa sosok ibu? Hashtag anak broken home. Itu menurut gue sangat amat menyakitkan, karena mereka harus menanggung rasa sakit pedih kehilangan antara dari kedua orang tuanya. Perceraian itu memanglah solusi terbaik untuk orang tua, tapi bukan solusi terbaik untuk anak-anak mereka. Jadi gue berharap kalian yang bentar lagi udah mau nikah, yang bentar lagi udah mau menjadi orang tua, yang bentar lagi udah mau menikah, gue berharap kalian pikir lagi atas pernikahan kalian, apakah kalian benar-benar cocok atau bagaimana, atau ada masalah di pernikahan kalian. Kalau memang ada masalah atau memang kalian terpaksa menikah, alangkah baiknya di stop terlebih dahulu. Karena memang kalau kalian sampai berpisah, kalian tidak menyakiti siapa-siapa, tapi kalian menyakiti hati anak kalian. Mungkin kalian bisa saja menghilangkan rasa sakit hati kalian kepada suami kalian dan kepada istri kalian, tapi anak kalian gak akan pernah bisa menghilangkan rasa sakit kehilangan salah satu orang tua darinya. Maka dari itu, percintaan dan komitmen cinta harus disatukan dan harus ada. Kalian tuh menikah, komitmennya apa? Kalian tuh menikah tuh karena apa? Kalian harus mengerti di situ guys, karena pernikahan itu nggak mudah buat dijalanin. Mungkin emang kita lihat enak menikah bersama-samanya selamanya, tapi kalian harus tahu kalian nggak akan bersama-sama, kalian nggak akan berdua-dua terus, kalian akan bertinggal bersama anak kalian. Kalau suami sakitin istri, yang terluka siapa? Anak lebih terluka karena mentalnya akan rusak melihat bapaknya memukuli mamanya terus, melihat mamahnya dan bapaknya berantem terus. Itu akan melukakan mental anak dan juga hati anak, karena anak itu hatinya sebenarnya lembut dan tidak tahu apa-apa. Jadi dia cuma tahu, kenapa sih mama sama papa berantem mulu, kenapa sih mama sama papa nggak pernah akur, nggak pernah sayang aku selama ini, kenapa? Meskipun kalian merasa ya gue udah cukup kasih, gue udah bisa nafkahin anak gue udah sekolahin ke tempat yang terbaik, gue udah ini, gue udah itu. Tapi kalau misalkan kalian ribut-ribut di rumah, terus-terusan berantem di rumah sama suami atau istri kalian, kalian pasti melihat anak kalian yang lagi ngintip kalian berantem tiba-tiba pergi. Bukan karena mereka masa bodoh, tapi karena mereka hatinya terluka, hatinya itu sakit melihat kalian tuh harus berantem seperti itu. Apalagi sampai memukul-mukul, sampai lempar-lempar barang, banting-banting barang, itu pasti terluka banget anak. Dan luka itu gak pernah bisa diobati sampai kalian akur lagi.
cukup susah, cukup sulit menjalani hubungan percintaan di dalam pernikahan, karena rata-rata memang pernikahan itu tidak sebahagia yang kita pikirkan, dan rata-rata pernikahan itu tidak sebahagia yang kita bayangin, karena kenyataan selalu lain dari bayangan kita, dari ekspektasi kita itu selalu lain. Misalkan kalian bayangin, wah gue sama dia bakal bahagia, gue sama dia bakalan selama-lamanya, tapi nyatanya kalian udah mengecewakan hati kecil si anak. Ya oke lah, kalau kalian belum punya anak gak masalah kalau kalian mau cerai, tapi kalau kalian udah punya anak, pikirkanlah anak kalian. Jangan untuk sementara singkirkan dulu ego kalian, singkirkan. Tapi kalau emang bener-bener udah kepepet, udah bener gak ada jalan keluar dan harus cerai, jelaskan itu pada anak. Jangan yang kayak papamu ada kok, atau kalau enggak anaknya dikasihlah sekali 2 kali ketemu sama mamahnya atau ayahnya, agar hatinya bisa terlepas rindu dari yang namanya sosok ibu atau sosok ayah. Seperti itu guys, karena ini sangat merusak, sangat amat merusak mental anak. Bahkan kerusakan di lingkungan lebih parah kerusakan di dalam rumah. Udah di lingkungan gak benar, di rumah gak benar, anak jadi tambah gak benar, jadi seperti ini, membunuh, depresi. Karena kan orang depresi bisa melakukan segala cara agar dia bisa plongin hatinya, supaya hatinya nggak terus-terusan terdesak masalah. Dia akan mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalahnya, meskipun itu nggak bisa, tapi dia akan melakukan apapun agar hatinya bisa lebih tenang, lebih rileks, lebih santai. Menurut gue seperti itu untuk anak sekarang, apalagi lingkungannya yang nggak bisa ditoleransi, lingkungan yang sangat amat buruk, lingkungan yang sangat amat menyakitkan, menyedihkan. Apa kalian tega sebagai orang tua harus membiarkan anak kalian seperti anak-anak yang lainnya, nggak punya ayah atau nggak punya ibu, atau bahkan nggak punya keduanya? Bagi anak, kehilangan salah satu aja itu kayak seseorang kehilangan ginjal satu, bahkan lebih. Itulah rasa sakit anak. Karena gue sebagai anak membaca postingan seperti ini sangat mengiris hati sekali. Gue sebagai anak membaca postingan seperti ini sangat mengiris hati sekali, karena gue membaca sangat amat dalam, membaca berulang kali sampai gue menemukan apa penyebab dia seperti ini tuh apa. Kenapa dia bisa kayak gitu? Kalau memang itu betul, kalau memang berita itu betul, kalau memang dia ternyata ditinggali oleh kedua orang tua kandungnya karena bercerai, itulah saran dari gue guys. Jadi pernikahan itu bukan main-main, pernikahan itu bukan game, pernikahan itu bukan pacaran yang semudah itu kalian putuskan, yang semudah itu kalian tinggalkan. Sangat mengenaskan berita-berita seperti ini, jujur. Karena sudah semakin kesini kita semakin kayak nggak dengar sesuatu yang sebenarnya kita nggak mau dengar, sesuatu yang kayak sebenarnya kita, kenapa ini harus terjadi di tahun 2020? Padahal tahun-tahun kemarin biasa-biasa aja, padahal tahun-tahun kemarin fine-fine aja tuh, nggak ada masalah, nggak seperti ini. Kenapa sekarang jadi begini? Kenapa banyak berita-berita yang horor di luar sana, bahkan lebih menyeramkan dari film horor? Kenapa semuanya jadi kayak gini? Guys, kalian gak akan pernah tahu apa kedepannya, kehidupan kalian dan juga gue, kita gak akan pernah tahu. Bahkan 5 menit ke depan pun kita gak tahu apa yang akan terjadi. Apakah tiba-tiba ada bencana atau berita yang kita tidak sangka-sangka, yang kita tidak tahu. Ada baiknya sebagai orang tua untuk mengantisipasi anaknya dan selalu melihat keanehan permainan apapun yang dia pegang, diperhatikan. Apalagi ini masih bocah berumur 15 tahun. 15 tahun membunuh anak umur 5 tahun.
dia nggak bisa menceritakan pengalamannya, apa yang dia rasa di dalam hatinya tuh dia nggak bisa cerita gitu, gak bisa. Jadi dia cuman bisa ungkapin perasaannya lewat gambar dan juga curhat-curhat yang ada di kertas itu, yang juga sedang dicek oleh kepolisian dan juga psikologi. Waktu itu dia pergi ke kepolisian sendirian, guys. Di sini dijelasin dia juga ke kepolisian sendirian tanpa didampingi oleh siapapun. Bahkan dia juga hari itu bolos sekolah karena dia mau ngurusin hal ini. Menurut dia ini lebih penting. Dan dia juga mengaku bahwa dia terinspirasi oleh film. Jadi antara dua ya, antara memang dia sakit hati karena orang tua kandungnya, atau satu lagi karena dia terinspirasi dari film pembunuhan. Sebaiknya, alangkah baiknya sebagai orang tua kita itu memberikan film yang terbaik, seperti film kartun, film princess, film Upin Ipin, dan juga film kartun-kartun yang lainnya. Kalau dia kebiasaan untuk pembunuhan, mereka jadi akan berpikir seperti itu. Karena kayak ini ibaratkan tuh kayak lilin, otak mereka tuh kayak lilin yang baru-barunya itu masih gampang banget buat dibentuk. Kalian pernah main lilin kan? Lilin, kalau kalian pernah main lilin itu mudah banget buat dibentuk-bentuk kalau kalian baru beli. Tapi kalau udah kelamaan dia pasti keras hingga bentuknya itu aja, nggak bisa dirubah. Sekali dirubah nggak bisa sambungin lagi. Seperti itulah otak anak-anak. Dari otak yang anak-anak yang paling umurnya satuan sampai belasan masih bisa diubah-ubah. Tapi kalau udah ke 20-an agak susah untuk diubah. Karena memang udah keras. Udah tahu arti ini, arti itu, arti ono udah tahu. Jadi udah susah. Tapi anak ini entah dia diawasin oleh orang tuanya nggak sih kalau nonton gitu. Kok bisa anak segitu dikasih nonton kayak gitu yang nggak baik? Kita nggak tahu. Mungkinkah dia saat ini di luar pengawasan orang tua sehingga dia bisa melakukan hal-hal seperti itu? Kan juga berarti di pengawasan orang tua dong. Kalau mereka main bersama orang tua, nggak mungkin hal ini terjadi. Makanya bagi para orang tua, kalau anaknya mau main kayak kemana diikutin, jangan kayak diliarin kayak kucing abis melahirkan, abis disusuin udah diliarin, jangan kayak gitu. Kalau kucing ya mereka nggak mungkin hal-hal begitu kan, tapi ini kan orang mempunyai pikiran, mempunyai keinginannya begini lagi membunuh. Dan dia juga ngaku banget dia ngelakuin ini kesadaran, dengan penuh sadar seperti ini, nggak mimpi, nggak apa, dia ngelakuin dengan sadar. Dan dia juga hanya terinspirasi aja. Aku terinspirasi kok pak sama film-film yang aku tonton, kelihatannya seru. Apabila aku praktek, ngeri gak sih kalau sampai lu ngedenger anak ngomong kayak gitu? Bayangin kalian 5 menit aja gue di dalam kolam udah kayak apa tahu. Ini anak bocah 5 tahun ditenggelamin di dalam bak mandi itu sampai 5 menit. Gimana nggak koit coba? Dan juga pas lagi tenggelamin juga dicekek, dan juga ya udah gimana nafas, kalau nggak dicekek juga orang nggak bisa nafas di dalam air, emang ikan. Ada yang bilang ini tuh pembunuhan berencana, ada juga yang bilang ini tuh pembunuhan langsung aja, nggak pakai rencana gitu. Tapi polisi sih bilangnya ini tuh rencana, tapi ya namanya juga pikiran kan, pendapat juga lain-lain ya. Menurut gue ini bukan rencana, karena kalau memang rencana dia pasti tahu dia akan buang kemana itu mayat. Dan kalau emang ini rencana dia pasti tahu
kapan waktu yang tepat. Mungkin ini tepat sih, waktunya tepat, cuman cara pembuangan jasadnya dia tidak tahu. Maka dari itu dia hubungin ke polisi gitu. Jadi dia benar-benar, wah gue nggak tahu, benar-benar nggak tahu mau buang kemana, ya kan. Dan dia melarikan diri ke Polsek Taman Sari, Jakarta Barat. Dia juga membawa pakaian lain selain seragam sekolah untuk menuju kantor polisi tersebut. Gila gak sih, niat banget kan. Dia sampai bawa pakaian lain, pakaian biasa selain baju sekolah untuk menuju kantor polisi tersebut. Awalnya kan mereka nggak percaya, masa kamu bunuh bocah 5 tahun, masa pasti kayak gitu dong. Tapi karena mungkin anak ini, saya serius pak, saya habis bunuh orang, bener loh pak, saya nggak bohong. Jadi polisinya akhirnya ke TKP dan juga langsung ngecek, dan ternyata bener, ini semua bener banget, semua yang diomongin sama dia itu bener. Dan sekarang kasusnya masih diselidiki oleh Polsek Sawah Besar. Apa yang gue bilang barusan itu menjadi suatu peringatan untuk kalian dan menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kalian. Oke, videonya sampai sini aja. Jangan lupa untuk selalu klik tombol like dan subscribe channel selalu, karena like dan subscribe kalian sebuah dukungan untuk gue selalu bikin tutorial terbaru lainnya. Dan apabila kalian ingin menjadi pinky girl, jangan lupa untuk follow Instagram gue Angelina_, dan subscribe channel ini Angelina Kurniawan. Oke, bye bye.